A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah sekejap pun lupa mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, dan lebih-lebih nikmat terbesar yang kita terima yaitu berupa nikmat Islam, iman, sunnah serta sehat walafiat. Dan ini semua merupakan induk segala nikmat. Selanjutnya saya tidak lupa mewasiatkan pada diri saya sendiri dan kepada kawan-kawan sekalian untuk selalu memelihara dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ketakwaan inilah kita semua akan selamat di dunia hingga di akhirat nanti. Hadirat semua, salah satu prinsip keimanan yang sangat pokok dalam agama Islam adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari kiamat sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu rukun iman yang keenam di dalam agama kita. Keimanan kepada hari akhir dan kebangkitan ini merupakan salah satu hal yang banyak ditolak oleh kaum kafir. Namun kita kaum muslimin tanpa ragu sedikit pun kita beriman bahwa hari kiamat pasti akan tiba. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada seluruh perkara gaib yang diberitahukan wahyu, baik melalui kalamullah, melalui lisan Rasulnya yang mulia. Hadirat sekalian, hari kiamat merupakan salah satu perkara gaib yang telah dijelaskan secara gamblang baik dalam ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga merupakan kesepakatan seluruh sahabat, ulama, dan kaum muslimin. Maka sangat jelas bagi kita semua bahwa hari akhir ini pasti akan terjadi tanpa ada keraguan sedikit pun, dan tidak ada yang meragukan atau menentang kecuali orang-orang kafir itu tersebut, ateis yang berpaham materialis. Masalahnya, kapankah kiamat itu akan tiba? Jamaah sekalian, hadirin sekalian, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah sebagaimana jawaban yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang dahulu. Ketika mereka bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, beliau pun mengatakan, ilmunya ada di sisi Allah, yakni ilmu tentang kapan terjadinya kiamat hanyalah Allah yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabb-Mu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Kamu hanya memberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Hadirin sekalian, meskipun kejadian hari kiamat adalah sesuatu yang gaib dan bukan rahasia Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepada kita semua tentang tanda-tandanya. Dan kalau kita mau mencermati tanda-tanda hari kiamat tersebut, maka satu kesimpulan, yakni hari kiamat sudah semakin dekat. Yang pertama, yaitu tanda-tanda yang sudah terjadi dan telah berlalu, yaitu berupa terbelahnya rembulan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qamar, lalu diutusnya Nabi Muhammad SAW sekaligus wafatnya beliau, kemudian menaklukkan Baitul Maqdis dan keluarnya api dari negeri Najd. Yang kedua, tanda-tanda yang terjadi dan masih terus berlangsung diantaranya adalah tersebarnya fitnah, kekacauan dan kemungkaran, munculnya orang yang mengaku nabi, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, kezaliman terjadi di sana dan sini, meratanya alat-alat musik dan anggapan halal terhadapnya, zina merajalela, banyak orang meminum khamar, orang-orang melarat saling berlomba membangun rumah dan gedung,
membangun masjid hanya untuk bermegah-megahan. Banyak terjadi pembunuhan, kemudian waktu terasa pendek. Banyak terjadi gempa bumi, pasar-pasar dan supermarket saling berdekatan. Urusan tidak diserahkan kepada ahlinya. Keburukan mendominasi, kesyirikan menyebar di tengah-tengah umat Islam. Juga banyak terjadi kebohongan, pemutusan silaturahim, pengkhianat, justru mendapat kepercayaan orang tidak peduli lagi hal haram dalam mencari rezeki, dan juga banyak wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Inilah di antara tanda-tanda kiamat yang saat ini telah disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dan tentunya bukan melalui forum ini untuk menyebutkan secara detail satu persatu. Yang jelas jemaah sekalian, kita semua telah membuktikan sendiri apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan tanda-tanda terjadinya hari kiamat adalah benar apa adanya. Selanjutnya yang ketiga adalah tanda kiamat sugro yang belum terjadi dan akan terjadi. Di antaranya yaitu terjadi menaklukkan Konstantinopel dengan tanpa peperangan, kemudian kaum muslimin akan memengaruhi bangsa At-Turk, memerangi Yahudi hingga mendapat kemenangan. Munculnya seorang laki-laki dari kabilah Khatan yang mengajak manusia kepada ketaatan. Lalu terjadi dominasi jumlah kaum wanita sehingga seorang laki-laki berbanding dengan 50 wanita. Selain itu adalah munculnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Selalu setelah itu terjadi penghancuran Ka'bah oleh seorang laki-laki dari Habasyah yang disebut dengan Zu As-Sawikatain. Dan inilah akhir zaman yang menunjukkan sudah sangat dekatnya hari kiamat yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda kiamat kubro. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wasallam saliman qasiran. Hadirin sekalian, kita semua telah mengetahui tanda-tanda kiamat sugro yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tanda yang telah terjadi, tanda-tanda yang sedang terjadi dan masih berlangsung, dan tanda-tanda yang akan terjadi. Selanjutnya perkenalkanlah dalam kultum ini saya akan menyampaikan tanda-tanda kiamat kubro sebagaimana telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih. Di antara tanda-tanda tersebut yaitu keluarnya Dajjal. Dajjal manusia keturunan Nabi Adam dan akan muncul di akhir zaman dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia muncul dari arah timur dari negara Khurasan. Dia menjelajahi bumi kecuali hanya beberapa negeri atau kota yang tidak dapat dimasukinya, yaitu Baitul Maqdis, Bukit Tursina, kota Mekah dan kota Madinah. Kedua, turunnya Nabi Isa Al-Masih. 3, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yakni 2 bangsa yang membuat kerusakan di bumi. 4, munculnya dukhon, asap yang menyelimuti bumi. 5, terbitnya matahari dari barat. Dan munculnya dabbah, yaitu sejenis monster atau binatang yang mampu berbicara dan membedakan antara orang mukmin dan orang kafir melalui indera penciumannya. Inilah sebagian tanda-tanda hari kiamat yang besar yang hanya dapat saya sampaikan secara ringkas. Yang paling penting bagi kita saat ini adalah bagaimana kita tetap istiqomah mempertahankan keimanan kita di tengah kondisi yang serba sulit, di dalam krisis multidimensi dan di masa fitnah sedang mendera, kerusakan dan kemaksiatan merajalela. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung pintu taubat masih terbuka, mumpung nafas belum sampai di tenggorokan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuatan lahir dan batin serta melimpahkan kebaikan bagi kita semua dan kepada kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.